pendapatan bank kan menurun, makanya di sini arahnya negatif. Artinya semakin tinggi tingkat BI rate, profitabilitas menurun. Itu boso sederhana nih, tapi jenengan tidak mungkin nulis seperti itu kan, pakai boso nih jenengan tidak mungkin, aku banget tuh. Makanya jenengan mencari statement orang, jenengan preteli itu jurnal-jurnal referensi jenengan, cari paragraf yang menceritakan ini ke sini gitu lah. Punyanya Nurbaiti dia sudah bisa menceritakan dengan baik tuh. Jadi di halaman 5 paragraf kedua itu dia menceritakan keterkaitan antara BI rate terhadap profitabilitas, dan diakhiri dengan kalimat, ya dengan lihat kalimat yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Mariana 2014 membuktikan bahwa BI rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Oke, clear. Kita sudah sampai ke poin yang kelima ini, yang diceritakan keterkaitan antara X1 terhadap Y. Ceritakan dulu X1 nya apa, terus ceritone kok iso X1 itu berpengaruh ke Y itu piye ceritane. Tapi jangan pakai bahasa sendiri, jangan cari referensi dari jurnal-jurnal yang mereka menceritakan mengenai itu, tinggal kopas aja. Kemudian diakhiri dengan ini loh penelitiannya Kurniawati menunjukkan bahwa BI rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Selesai sudah. Oke. Habis gitu, nah paragraf selanjutnya kira-kira apa? Jenengan menceritakan ini. Jadi ini masing-masing diceritakan satu persatu. Kalau tadi cerita BI rate ke profitabilitas, sekarang aset growth. Kira-kira konsep berpikirnya seperti apa ya? Aset growth itu kan pertumbuhan aset ya. Ketika asetnya semakin banyak, corone uang itu tambah sugih ya. Ketika kekayaannya semakin banyak, asetnya semakin banyak, kira-kira profitabilitasnya naik nggak? Naik ya. Oke, makanya dia arahnya positif. Seperti itu bahasa sederhananya. Ketika asetnya bertambah, maka labanya semakin banyak. Sama, jenengan mencari referensi dari jurnal-jurnal jenengan itu, mana kira-kira yang ada cerita ini ke sini. Oke, kita lihat. Kalau di punyanya Nurbaiti kita sudah sampai halaman 6. Halaman 6. Aset growth adalah perubahan. Jangan lihat halaman 6 paragraf pertama ya. Kalimat pertama, aset growth adalah perubahan. Perubahan ini bisa penurunan atau bisa juga peningkatan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Itu definisinya aset growth. Jadi yang pertama kali jangan ceritakan definisinya ini. Kenapa kok harus diceritakan? Karena variabel-variabel yang jenengan teliti itu kan sesuatu yang asing bagi jenengan loh ya. Bagi jenengan terutama peneliti atau bagi pembaca-pembaca yang lain. Maka cantumkan dulu, tuliskan dulu definisinya, supaya ketika orang baca itu paham, oh jebuleku aset growth itu pertumbuhan aset, pertumbuhan kekayaan. Nah, kemudian pertumbuhan aset dihitung dengan persentase perubahan aset pada saat tertentu terhadap tahun sebelumnya ya. Kita lanjutkan, baca di halaman 6 tuh paragraf bla 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 dan seterusnya sampai kalimat yang terakhir ya. Jadi di paragraf itu intinya menceritakan keterkaitan antara aset growth dengan profitabilitas bank. Cerita simpelnya pokoknya kalau asetnya semakin banyak profitabilitasnya naik gitulah. Kemudian diakhiri dengan ya, di paragraf 1 diakhiri dengan hasil penelitian Nur Hasanah membuktikan aset growth berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Seperti itu. Jadi keterkaitan antara variabel X terhadap variabel Y itu diakhiri dengan hasil penelitian. Hasil penelitian siapalah dia membuktikan positif apa negatif. Oke, itu paragraf yang ke-1 halaman 6. Oke. Terus kira-kira yang diceritakan bawahnya lagi apa? Yang di bawahnya lagi ini berarti paragraf di bawahnya lagi dia menceritakan keterkaitan antara X3 dan Y. Pertama, ceritakan dulu penyaluran kredit itu apa sih? Ceritanya ke profitabilitas gimana? Kira-kira apa ya? Positif apa negatif? Positif ya. Penyaluran kredit itu kredit yang diberikan. Semakin banyak kredit yang disalurkan kepada nasabah, kan berarti pendapatan perbankan kan semakin naik. Intinya seperti itu. Cari referensi dari jurnal-jurnal yang menceritakan itu. Jangan lupa di akhir paragraf ditulis hasil penelitian punyanya Mutmainah Kurniawati membuktikan bahwa penyaluran kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Seperti itu. Oke. Nah, terus selanjutnya dan seterusnya sampai semua variabel X dengan variabel Y itu diceritakan satu persatu. Oke. Nah, ya. Kita balik ke sini. Sudah sampai mana ya kita ya? Sudah sampai nomor 5 ya? Nomor 5 udah ya. Keterkaitan masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Jadi diceritakan satu persatu ya. Kalau di punyanya Nurbaiti kita sudah sampai ke halaman 6. Halaman 6 tadi penyaluran kredit, halaman bawahnya lagi risiko kredit bermasalah dan seterusnya. Itu halaman
terhadap variabel Y. Kemudian kita masuk ke halaman 7. Halaman 7. Oke. Ini halaman 7 punyanya Nurbaiti. Paragraf yang pertama. Ini ya. Oke. Kita sudah sampai ini udah selesai nih. Keterkaitan variabel X dan variabel Y sudah diceritakan semua, sudah dikumpas semua. Nah, baru paragraf selanjutnya adalah di halaman 7. Halaman 7. Jangan buka halaman 7 punyanya Nurbaiti. Paragraf pertama. Meskipun penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas telah banyak dilakukan, namun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti yang lain, sehingga penelitian di bidang ini masih menjadi masalah yang menarik. Berdasarkan ketidaksamaan hasil penelitian terdahulu, maka variabel yang mempengaruhi tingkat profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah BI rate, asset growth, penyaluran kredit, dan risiko kredit. Untuk paragraf ini bisa ditulis, bisa juga tidak. Oke, dah. Kemudian step yang terakhir di latar belakang adalah poin yang ke-6. Poin yang ke-6 adalah kelihatan ya? Oke. Latar, tulisan saya nggak jelas ya. Jagar ayam ini. Latar belakang replik. Latar belakang replik ini termasuk di antaranya adalah alasan kita menambah variabel atau mengurangi variabel. Kalau kemarin dari jurnal-jurnal yang sudah saya ACC, itu kan ada tuh ACC dengan menambah satu variabel, ACC dengan menambah dua variabel dan seterusnya, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya jenengan harus nambahi variabel. Tapi ada juga kemarin ada tuh punyanya Mbak siapa saya lupa ya. Jadi di situ itu variabel X-nya sudah banyak banget nih. Nah, kalau di situ kalau nggak salah sudah ada 8 variabel X, saya lupa namanya, tapi ada tuh. Jadi di situ ada 8 variabel X. Kalau jenengan nambahi satu variabel, wah jadi banyak banget tuh. Nah, Bu, kalau misalnya biar nggak kebanyakan gimana Bu? Bisa nggak misalnya dari variabel-variabel itu kita hanya milih salah satu? Boleh. Artinya kita tidak menambah variabel, tapi kita mengurangi variabel. Tapi kalau kita mengurangi variabel itu harus ada argumennya, harus ada alasannya. Makanya di sini kan disebutkan tuh latar belakang replik termasuk diantaranya adalah alasan kita menambah variabel ataupun alasan kita mengurangi variabel. Jadi kalau kita menambah variabel harus ada argumennya, harus ada alasannya. Demikian juga ketika kita mengurangi variabel itu harus ada argumennya. Oke, kita lihat di halaman 7. Kita sudah sampai di halaman 7. Punyanya Nurbaiti. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mariana 2014. Nanti jangan sebutkan saja tuh kalimatnya sama persis dengan ini ya, cuma tinggal diganti aja ya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh siapa? Jurnal acuan jenengan siapa? Cantumkan. Kemudian perbedaan penelitian Mariana 2014 dengan penelitian ini adalah pada variabel independen yang diteliti. Pada penelitian ini variabel independen perubahan kurs yang dipakai dalam penelitian sebelumnya diganti dengan aset growth. Oke, jadi sebenarnya di jurnal acuannya Mbak Nurbaiti itu ada satu variabel yang namanya perubahan kurs, tapi dia tidak menggunakan itu. Jadi ada satu variabel yang dihilangkan. Kenapa? Ini ada alasannya tuh. Dengan alasan perubahan kurs pada penelitian Mariana, Reza, Nyoman, dan Putri Astrina menunjukkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Jadi jenengan boleh menghilangkan suatu variabel kalau variabel itu terbukti dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nggak cuma satu tok loh ya. 5 penelitian ya. Kalau nggak 3 penelitian itu ternyata dia tidak berpengaruh. Makanya nanti bagi Mbak yang kemarin Mbak Apama saya lupa ya, kemarin ada yang ngajukan jurnal yang variabel X-nya banyak sekali, itu boleh jenengan nggak ngambil semuanya, ada yang jenengan hilangkan, tapi harus ada argumen yang kuat. Variabel yang jenengan hilangkan itu harus dibuktikan dengan apa ya, argumen bahwa ini loh variabel ini itu di penelitian sebelumnya nggak berpengaruh, jadi ngapain saya teliti lagi, memang nggak berpengaruh kan, hanya mengeluarkan energi percuma tuh ya. Jadi itu alasan kenapa kok suatu variabel itu dihilangkan. Alasannya adalah dari variabel itu dari penelitian-penelitian sebelumnya memang dia tidak berpengaruh. Seperti itu. Lanjut ya halaman 7. Kemudian halaman 7 tadi kalimat berapa ya? Asset growth dengan alasan perubahan kurs pada penelitian bla 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 tidak berpengaruh. Kemudian alasan mengganti aset growth. Jadi tadi kan di punyanya Nurbaiti itu perubahan kurs dihilangkan, kemudian dia nambahi satu variabel lagi yaitu aset growth. Oke. Nah, ini variabel yang dia tambahkan ini. Jadi perubahan kurs del alasannya karena di penelitian A, B, C, D nggak berpengaruh, semuanya dia nggak meneliti lagi. Kemudian dia nambahi aset